Syukur alhamdulillah di menjelang siang kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan rutinitas tahunan kita dalam rangka penghormatan kepada para santri, para kiai, para ulama yang telah berjuang menjadi syuhada Indonesia yang kemudian dikemas dengan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2025. Dengan momentum peringatan Hari Santri ini, kita semua bisa menikmati pejuang para syuhada, santri maupun ulama yang telah gugur dalam rangka mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa ada hal penting dalam momentum Hari Nasional 22 Oktober 2025 pada hari ini. Maka sesungguhnya santri tidak bisa dipandang remeh, meskipun ada sebagian kalangan yang menganggap remeh. Pesantren tidak bisa dianggap remeh dan dientengkan, meskipun ada sebagian kalangan yang menganggap pesantren itu adalah lembaga yang biasa-biasa saja. Mereka tidak tahu bahwa betapa jadi santri ini adalah teladan, adalah ujung tombak bagaimana menyeimbangkan antara urusan dunia urusan ukhrawi. Betapa menjadi santri ini bagian penting yang kemudian hari ini santri banyak mengisi ruang-ruang penting di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kalau kemarin ada pemberitaan yang sengaja menyudutkan, yang sengaja mendiskreditkan, yang sengaja melecehkan santri, pesantren dan kiai, maka sesungguhnya mereka tidak tahu bagaimana budaya santri yang sesungguhnya. Maka di momentum Hari Santri Nasional ini, kita harus mampu menunjukkan bahwa santri tidak hanya sekedar identitas santri, tapi bagaimana menunjukkan kualitas yang sesungguhnya dan mampu menghadapi tantangan zaman yang serba berubah, yang selalu berubah, agar supaya kita bagian dari pesantren tentu harus bisa meniti kesuksesan dengan kualitas yang kita miliki. Anak sekalian yang saya banggakan, saya menyadari bahwa kalian yang hari ini misalnya tidak mondok, tapi kalian menjadi dari pondok pesantren karena SMK Takwa berbasis pondok pesantren. Maka ada 3 kategori santri. Yang pertama santri asli yang memang sengaja punya niatan sungguh-sungguh belajar agama, mondok di pesantren 24 jam dipantau, karena sesungguhnya pondok pesantren itu tidak hanya sekedar tempat belajar, tapi juga menjadi tempat tinggal. Maka santri yang sesungguhnya adalah mereka-mereka lah yang 24 jam secara mandiri dia tidur di pesantren, secara sungguh-sungguh belajar ilmu tentang agama, kemudian mampu mengamalkan cakap-cakap. Yang kedua, bagi pelajar yang tidak mondok, berarti kalian masuk kategori mampu santri. Meskipun tidak pondok, meskipun tidak tidur di pondok, tapi kalian masih berbau santri. Karena apa? Karena
SMK Nurul Taqwa berpesantren. Yang ketiga, santri mampu. Jadi kalau ada santri asli, ada mampu santri, ada santri mampu. Santri mampu ini sudah pernah nyantri odol di pusat, belajar tentang ilmu-ilmu agama, belajar bagaimana kultur di pesantren, tapi ternyata tidak mampu mengamalkan ilmunya, tidak mampu mengamalkan kultur budaya yang ada di pesantren. Ia termasuk kategori santri mampu, artinya tidak berguna, menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat. Ini jangan sampai terjadi bagi alumnus pondok pesantren, alumnus SMK Nurul Taqwa. Oleh karena itu, ada satu makalah, ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Wal barakatu bil khidmah. Dan barokah itu bisa didapat dengan khidmah, dengan cara berdedikasi, dengan cara mengabdi. Apapun yang bisa diabdikan untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan pendidikan, semuanya akan mendapatkan keberkahan. Ada satu cerita sedikit bahwa ada santri bodoh, tidak tahu apa-apa, prestasinya tidak terlalu mencorok, biasa-biasa saja, tapi dia ada istiqomah yang dia lakukan. Setiap pagi membersihkan halaman pondok, dia dengan ikhlas rela, karena dia menyadari bahwa ia tidak pintar, tapi dia punya keyakinan apapun yang dijalankan dengan keikhlasan pasti akan berbuah kebaikan, akan berbuah manis. Ikhlas itu memang tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan, tapi Allah lah yang akan menampakkan buah dari keikhlasan itu. Singkat cerita, santri yang tadinya tidak bisa apa-apa, santri yang tadinya bodoh, tertinggal pelajarannya tapi punya istiqomah, Allah memberikan jalan kemudahan. Dia dapat beasiswa prestasi ke luar negeri, sehingga dia menjadi ulama besar, menjadi orang hebat yang kemudian dikenal di tengah-tengah masyarakat karena keilmuannya. Ini betapa nyata arti penting sebuah keberkahan. Maka ketika orang-orang yang di luar sana tidak paham tentang pesantren dan ngomong pesantren, memang mereka tidak merasakan bagaimana arti keberkahan. Kalau kemudian ro'an yang kemudian dikenal dengan, kalau di luar gotong royong, dianggap bentuk penindasan, bentuk kerja paksa, mereka tidak tahu bagaimana hubungan ruhaniyah antara santri dengan kiai. Kalau bentuk khidmah dianggap sebagai feodalisme, mereka juga tidak paham. Maka saya berharap dengan momentum ini, kita sebagai santri harus mampu menunjukkan kepada dunia luar bahwa santri mampu bersaing, santri bisa mengisi ruang-ruang penting, santri harus kita tunjukkan kualitas kita bisa bertarung dengan kondisi tantangan zaman masa depan. Saya berharap alumni Pondok Pesantren Nurul Taqwa, SMK Nurul Taqwa menjadi alumni yang betul-betul bisa mengamalkan nilai-nilai pesantrenan, utamanya akhlakul karimah. Mudah-mudahan di Hari Santri Nasional ini, dengan kejadian-kejadian yang kemarin membuat marah santri seluruh Indonesia, ini menjadikan momentum penting untuk bersatunya santri dalam rangka menunjukkan eksistensi, menunjukkan kualitas kepada dunia luar bahwa santri mampu menghadapi tantangan zaman. Kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Ayo bareng-bareng.
Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dia mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Santri, Yalal Waton dan Asnul Taqwa.
demi